Ya, meskipun nggak benar-benar terbang dengan mengepakkan sayapnya, lebih tepatnya mereka meluncur dengan gaya yang mulus. Ikan ini sangat menarik perhatian saya pada masa itu. Dulu, dulu banget, waktu belum ada internet di Indonesia, saya sempat niat mencari tentang kebenaran ikan penerbang ini di perpustakaan sekolah. Apakah mereka benar-benar ada? Dan ternyata setelah membaca beberapa buku, mereka memang benar-benar ada. Namun setelah terbukti kalau ikan tersebut benar ada, muncul pertanyaan ultimate. Kenapa? Kenapa ikan yang secara teknis sudah terbang di air, pengen juga terbang di udara? Dalam video kali ini kita akan mencari tahu tentang Torani, alias flying fish atau ikan terbang. Torani adalah kelompok ikan yang memiliki kemampuan luar biasa. Mereka mampu meninggalkan habitat mereka yang di dalam air untuk terbang melintasi jarak yang cukup jauh di udara. Sebuah adaptasi yang menarik untuk seekor ikan. Tapi kenapa mereka melakukan ini? Dan bagaimana fitur menakjubkan ini bisa mereka miliki? Torani ditemukan di semua samudera utama. Namun, mereka lebih banyak ditemukan di perairan tropis dan subtropis yang hangat di Samudra Atlantik, Pasifik, dan Hindia. Ciri utama Torani adalah sirip pektoral atau sirip dada yang besar yang mereka gunakan sebagai sayap, memungkinkan ikan ini melayang di atas permukaan air. Selain sayap, ekor Torani juga agak berbeda, dengan cuping sirip bawah yang lebih panjang daripada cuping sirip atas. Ujung ekor ini sangat berguna dan memungkinkan Torani menambah kecepatan hingga akhirnya meluncur. Dan pada spesies tertentu, sirip pelvis atau sirip perut juga agak membesar, seakan memberikan kesan kalau ikan ini dilengkapi dengan 4 sayap yang sangat membantu mereka meluncur. Adaptasi kolom vertebral ikan ini juga memperkuat punggungnya dan menjadikannya sangat kaku dan keras. Ini membantu aerodinamika mereka dan meningkatkan kemampuan kontrol yang mereka miliki selama penerbangan mereka. Cara Torani lepas landas melibatkan kecepatan. Pertama-tama, mereka berenang dengan kecepatan tinggi di dekat permukaan air. Kecepatan renang yang diperkirakan sekitar 60 km per jam. Seiringan dengan kecepatan yang semakin meninggi, arah renang mereka juga semakin meninggi, melewati permukaan air, hingga menyisakan bagian ekor yang masih berada di dalam air. Ekor yang diperkuat kolom vertebral ini kemudian digunakan menjadi semacam dayung, menampar permukaan air kiri dan kanan. Selama gerakan penamparan ini, mereka menyesuaikan sudut luncur dan memiringkan sayap mereka, mirip seperti penerbangan pesawat. Dan kemudian mereka sepenuhnya terbang ke udara dan mengontrol penerbangan menggunakan sayap mereka. Tercatat dalam sejarah, seekor Torani dapat meluncur mencapai ketinggian 180 meter. Torani menggunakan sayap mereka menahan updraft atau arus udara yang bergerak ke atas untuk memperpanjang airtime atau waktu mereka di udara. Ketika daya luncur mulai melemah, Torani akan mengubah sudut luncurnya mendekati permukaan air, kemudian melakukan penamparan air lagi, lepas landas, dan kembali memulai luncurannya. Dengan metode ini, Torani tercatat mampu menempuh jarak hingga 400 meter. Ada banyak sekali jenis Torani yang masih hidup saat ini, dan mereka semua dikelompokkan dalam satu keluarga yang dikenal sebagai Exosutidae. Jumlah pasti spesies yang berada di dalam Exosutidae bervariasi dari satu sumber ke sumber lain. Tapi diperkirakan ada sekitar 70 spesies Torani yang diketahui, yang dibagi menjadi sekitar 7 genera. Di antaranya adalah Chilopogon, Cypselurus,
Exocytus, Fodiator, Hirundictis, Parexocytus, dan Propnyctis. Exosuchidae masuk ke dalam ordo Deloniformes, sebuah ordo yang mencakup famili seperti ikan jarum dan julung-julung. Beloniformes adalah clade yang termasuk dalam Actinopterygii atau ikan bersirip kipas, yang dikenal awam sebagai ikan konsumsi atau juga ikan hias. Secara evolusi, kelompok ini merupakan kelompok yang paling adaptif terhadap keadaan bumi saat ini. Menariknya, kemampuan terbang ini sebenarnya tidak hanya dimiliki oleh Exosuchidae. Beberapa kelompok ikan terdekat juga memiliki kemampuan unik ini, seperti Euleptorampus, salah satu spesies julung-julung yang juga masih berada di dalam ordo Beloniformes. Keluarga ikan jarum dan julung-julung secara teknis disebut Hemiramphidae, yang sangat dekat dengan kelompok Exosuchidae. Sebagian besar anggota Hemiramphidae memiliki rahang bawah yang memanjang, serta bentuk tubuh yang juga memanjang. Mereka berenang berkelompok dan menyukai perairan yang relatif dangkal di daerah tropis. Mereka juga diketahui melompat keluar dari air dan meluncur dengan cara yang mirip dengan Exosuchidae. Tapi, mengapa ikan-ikan ini terbang ke udara? Apa yang menyebabkan munculnya perilaku dan anatomi yang luar biasa ini? Para peneliti dulu mengira bahwa kemampuan ikan ini untuk terbang terbagi menjadi dua alasan. Yang pertama adalah sebagai upaya untuk menghemat energi, dan yang kedua adalah sebagai upaya untuk menghindar atau melarikan diri dari predator. Sebuah studi dilakukan pada tahun 1992 untuk meneliti struktur otot ekor Exosuchidae dan membandingkannya dengan kelompok ikan lain. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa peningkatan kecepatan yang dilakukan oleh ikan ini sebelum mereka lepas landas justru menghabiskan banyak energi. Dan dengan ini pupuslah dugaan kalau terbang adalah upaya penghematan energi. Dan hingga saat ini disepakati bahwa kemampuan khusus Torani meluncur di atas air adalah untuk menghindari predator yang mengincar mereka dari dalam air. Dan ada beberapa bukti yang mendukung hal ini. Semua berawal dari pengamatan seorang naturalis, geologis, dan penemu cabang ilmu paleobiologi, Othenio Abel. Pada tahun 1906, Pak Abel menyaksikan lumba-lumba mengejar gerombolan Torani yang menyebabkan Torani meluncur dari air untuk menghindar. Dan setelah melakukan pengamatan lebih lanjut, beliau mendapatkan bahwa hiu, tuna, dan cetacea seperti lumba-lumba dan pesut juga terlihat mengejar Exosuchidae, termasuk cumi-cumi, dorado, dan marlin, serta burung frigate. Yap, Torani sangat diminati. Penelitian ini juga menandai gurat sisi Torani yang unik. Gurat sisi adalah sistem organ sensorik yang memungkinkan hewan untuk mendeteksi gerakan atau arus di dalam air. Gurat sisi adalah organ yang membantu kerumunan ikan ini berenang tanpa menabrak satu sama lain. Nah, gurat sisi pada Torani berada jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan kelompok ikan lainnya. Ini memudahkan mengidentifikasi ancaman yang datang dari bawah secara lebih baik, dan sekaligus mendukung gagasan bahwa Exosuchidae memang meninggalkan air untuk melarikan diri dari predator. Jadi sekarang kita sudah tahu pemicu evolusi pada Torani ini, dan dari sini kita juga dapat memahami mengapa Torani melakukan penerbangan yang epik ini. Individu yang berhasil keluar dari air akan memiliki kemampuan lebih baik untuk bertahan hidup, berkembang biak, dan meneruskan garis genetik mereka. Tapi seperti apa bentuk evolusi pada Torani? Ahli biologi evolusi Jerman,
Ulrich Kutscher menerbitkan hipotesis yang menarik pada tahun 2005 yang menunjukkan jalur potensial yang diambil leluhur Exosutidae untuk menghasilkan torani modern yang kita lihat sekarang. Keluarga ikan air tawar yang dikenal sebagai Cyprinidae yang meliputi ikan mas dan beberapa spesiesnya diketahui melompat dari permukaan air untuk melarikan diri dari predator. Berdasarkan hipotesis ini, maka taksa tersebut dapat merepresentasikan seperti apa kondisi leluhur torani pada saat itu. Semua dimulai dengan lompatan dan berjalan di atas air dalam waktu yang singkat untuk menghindari predator. Julung-julung kemudian melakukan improvisasi dalam lompatannya dan mewakili periode transisi dalam evolusi Exosutidae, dengan beberapa spesies melakukan luncuran dengan cara yang mirip dengan Exosutidae. Dan genus Leptoranthus menyempurnakan improvisasi ini. Namun ada genus julung-julung yang dikenal dengan nama Oxyparanthus, yang menurut para peneliti berpotensi mewakili bentuk transisi dari Exosutidae. Dan jika diperhatikan secara morfologi, seperti ekor yang bercabang dua dengan cuping sirip bawah yang lebih panjang, serta sirip dada yang lebih panjang dan membentuk sayap, Oxyparanthus lebih mirip Exosutidae jika dibandingkan dengan kebanyakan spesies julung-julung. Menariknya adalah, ternyata Oxyparanthus memiliki ciri khusus julung-julung, yaitu rahang bawah yang memanjang pada saat mereka remaja, dan akan kehilangan lebihan rahang tersebut saat mereka dewasa. Dan dengan kondisi ini, beberapa peneliti menempatkan Oxyparanthus sebagai exosutit basal. Namun, berdasarkan data molekuler, beberapa peneliti kekeh kalau genus ini sebenarnya memang julung-julung. Tapi pada akhirnya mereka sepakat bahwa Oxyparanthus adalah contoh nyata dari tahap transisi yang menggambarkan bahwa leluhur torani memiliki fitur tubuh seperti julung-julung. Dan para peneliti membagi torani menjadi dua kelompok yang berbeda, yaitu torani dua sayap yang agak primitif, yang hanya memiliki sirip dada yang membesar, dan torani empat sayap yang lebih modern, yang tidak hanya memiliki sayap dada yang membesar, tapi juga sirip perut yang membesar. Berbagai penelitian telah menyimpulkan bahwa torani dengan empat sayap adalah hasil evolusi dari torani dua sayap, dan sepertinya menandai puncak evolusi torani pada saat ini. Dan jika kita mundur jauh ke belakang, sebenarnya ada kelompok ikan yang bernama Thoracopteridae yang hidup selama periode Triasik. Garis keturunan Thoracopteridae sama sekali tidak terkait dengan Exosutidae modern dan dianggap punah pada zaman Jurassic, karena catatan fosil Exosutidae tidak lebih jauh dari kala Eosin. Namun meskipun demikian, ada beberapa kesamaan menarik antara dua kelompok ini. Pertama, terdapat sirip dada yang membesar dan dapat difungsikan sebagai sayap untuk meluncur. Mereka juga memiliki ekor bercabang yang khas dengan cuping sirip bawah yang memanjang. Dan dapat disimpulkan bahwa mereka menggunakan metode yang sama untuk keluar dari air, seperti yang dilakukan torani saat ini. Lagi-lagi contoh evolusi konvergen dengan alasan yang sama seperti Exosutidae, yaitu untuk melarikan diri dari predator. Genus dan spesies Thoracopteridae ditemukan di Cina pada tahun 2012. Dan menariknya, di lokasi yang sama terdapat juga fosil reptil laut seperti Ichthyosaurus dan Notosaurus, predator yang mungkin memburu ikan ini. Penemuan terbaru semakin memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana Exosutidae berevolusi. Misalnya, pada tahun 2015, telah ditemukan apa yang menjadi leluhur Thoracopteridae, yaitu Busaitis, yang mengusulkan bahwa perubahan evolusioner Thoracopteridae memiliki 4 tahap, yang pada akhirnya mengarah ke kemampuan untuk meluncur. 4 tahap dalam evolusi Thoracopteridae
adalah adaptasi fitur tengkorak tertentu yang memungkinkan hewan ini menjadi lebih cocok untuk menghuni permukaan perairan. Selanjutnya, ekor bercabang yang dikembangkan untuk membantu mereka lepas landas dari air. Diikuti dengan pembesaran sirip dada untuk membantu kemampuan meluncur agar lebih baik. Sisik pada tubuh berkurang pada beberapa spesies, dan ini akan meningkatkan aerodinamika mereka. Selain di laut, ada juga ikan air tawar yang memiliki kemampuan unik ini. Ikan kupu-kupu dari genus Pantodon dan ikan kapak dari famili Gasteropelicidae. Mereka juga diketahui melompat dari air untuk menghindari predator. Ikan kupu-kupu mampu meluncur di atas air dalam jarak pendek setelah berenang dengan kecepatan tinggi. Mereka rupanya mengepakkan sirip dada mereka saat mereka melompat, menggunakan otot dada yang diperluas untuk mendorong diri mereka keluar dari air. Metode yang berbeda dari metode penamparan yang menjadi ciri khas Exosutidae. Lalu ada ikan kapak yang tidak berkerabat dekat dengan ikan kupu-kupu. Mereka menggunakan teknik serupa untuk keluar dari air, serta memanfaatkan daerah sternal yang besar dan otot yang kuat yang menggerakkan sirip dada. Lagi-lagi, ini adalah upaya menghindar dari predator. Dan ini adalah contoh dari evolusi konvergen. Evolusi yang terjadi ketika organisme yang tidak berkerabat dekat memiliki adaptasi dan fungsi fisik yang mirip sebagai respon terhadap kondisi habitat yang serupa. Tapi konvergen tidak berhenti di situ. Ada banyak ikan yang juga melompat dari air dengan tujuan yang berbeda, seperti ikan parimobula yang melompat dari air untuk menarik pasangan, lalu ikan arwana yang mampu melompat dari air untuk menangkap mangsa. Ikan lele juga dapat melompat menyambut rudal, dan masih banyak ikan yang lainnya. Lalu ada ikan ini, Flying Gurnard. Ikan Flying Gurnard memiliki fitur sayap yang sangat mirip dengan Torani. Sayap mereka kadang dihiasi dengan bintik hitam dan corak yang mencolok. Tapi terlepas dari namanya, Flying Gurnard tidak berkerabat dekat dengan Torani. Sayap mereka tidak digunakan untuk terbang ataupun meluncur. Mereka menggunakan sayap mereka untuk memperingati pemangsa. Bintik hitam dan corak yang cerah adalah aposematisme. Aposematisme atau warna peringatan berfungsi memberikan sinyal kepada predator bahwa mangsa yang mereka incar tidak enak, beracun, atau berbahaya. Dan dalam beberapa spesies, Flying Gurnard memiliki bisa di sirip punggungnya. Bisa ini mungkin menyakitkan bagi hewan predator yang berukuran sedikit lebih besar. Dan bagi manusia, mereka akan memberikan rasa sakit yang lumayan selama beberapa hari. Meskipun Flying Gurnard tidak terbang, ia dapat berjalan di dasar laut dengan menggerakkan sirip perut dan sirip dada mereka secara bergantian. Torani memakan zooplankton di dalam zona epipelagis. Beberapa spesies Torani adalah nokturnal, aktif dan mencari makan di malam hari, dan mereka sangat tertarik pada cahaya. Suatu perilaku yang dimanfaatkan beberapa hewan lain dan manusia untuk menarik perhatiannya dan dengan mudah menangkapnya. Banyak ikan besar dan burung yang menjadikan Torani sebagai mangsa favorit mereka. Nelayan dan pemancing biasanya mengetahui jika banyak Torani berterbangan di tengah laut, berarti ada kelompok ikan besar yang sedang memangsa mereka. Dan karena mereka menjadi favorit ikan besar, serta gampang ditangkap, nelayan dan pemancing menggunakan Torani sebagai umpan untuk menangkap ikan besar. Mereka bertelur di permukaan air dengan menggunakan serat-serat halus. Dan jika ada daun kelapa atau objek alam lain yang terbawa arus ke tengah laut, Torani akan memanfaatkan itu sebagai tempat bertelur.
Tapi jika tidak ada objek penampung, Torani biasanya membiarkan serat-serat halus berisi telur itu tenggelam hingga kedalaman 20 meter. Selain menjadi mangsa favorit beberapa predator di lautan, Torani juga sangat digemari oleh manusia, baik daging maupun telurnya. Di Jepang mereka disebut Tobio dan dapat diolah menjadi berbagai macam masakan. Dan telurnya bisa dibilang menjadi komoditas mewah bagi pecinta seafood. Namun, gak ada negara yang menganggap Torani sebagai ikan yang paling penting dalam kehidupan mereka, selain Barbados. Nelayan Barbados telah lama memancing ikan terbang ini di Karibia. Mereka memiliki industri perikanan yang lebih besar dan lebih canggih. Torani merupakan aset budaya yang sangat penting bagi masyarakat Barbados. Barbados bahkan melabeli diri mereka sebagai Flying Fish Country atau negara ikan terbang. Dan klaim ini diperkuat oleh Asosiasi Hotel dan Pariwisata Barbados yang kerap menampilkan ikan ikonik ini di area pariwisata. Ikan terbang adalah ikan yang paling banyak dikonsumsi di Barbados. Ini karena harganya yang murah dan populasinya yang berlimpah. Industri ikan memperkerjakan sekitar 15% tenaga kerja di Barbados dan merupakan sumber pendapatan utama kedua selain pariwisata. Hidangan nasional di Barbados adalah padanan kuliner dari Torani dan kuku. Saking meresapnya dalam budaya Barbados, Torani bahkan muncul di koin dan perangko Barbados. Hingga saat video ini ditayangkan, Torani tidak dianggap terancam punah. Namun di Barbados, populasinya kian menurun dari waktu ke waktu akibat dari penangkapan tanpa penangkaran dan rusaknya ekosistem terumbu karang di lautan Karibia karena imbas pariwisata. Mengingat pentingnya ikan ini bagi kehidupan di dalam dan di luar laut, populasi mereka harus dijaga dengan baik. Mari kita jaga dan rawat bumi kita agar Torani bisa tetap meluncur di lautan di bumi ini. Dan menurut saya, Indosiar seharusnya tetap menggunakan ikan terbang ini sebagai maskotnya. Penggunaan maskot Torani yang digunakan Indosiar adalah tepat, karena bisa mengandung filosofi yang mendalam. Torani adalah ikan yang hidup di permukaan laut. Kehidupannya selalu bergerak. Jadi Indosiar pun selalu bergerak, mengikuti dinamika kehidupan yang selalu terbuka akan perubahan dan melakukan berbagai pembaharuan. Benar kan? Dari Torani kita belajar untuk berani bermimpi dan menggapai impianmu. Karena untuk mencapai kebahagiaan, kita harus bermimpi dulu. Setelah itu kita harus percaya kalau kita mampu mewujudkan mimpi itu. Seperti Torani, semuanya dimulai dari niat yang terdalam, niat yang diberkati alam.